Terakhir pembahasan apa? Pembahasan apa terakhir? Mutakar salim. Sudah selesai kan? Ya mau? Tamrin. Oh iya. Nanti sudah selesai ya pembahasannya ya. Nah, nabda. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ayyuhal aba, sekalian para hadirin yang hadir, Bapak-bapak sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah melindungi kita semua. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik kepada kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran kita dari bab kaidah dasar bahasa Arab bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pembahasan kita sebelumnya kita sudah masuk atau kita masih membahas tentang kalimat isim, yang mana pembahasan ini masih berkaitan bahwa isim di dalam susunan kata akan berkait kepada jumlah atau bilangan. Jadi isim akan memiliki jumlah di dalam kalimat. Sebagaimana kita ketahui, yang sudah kita pelajari, ada perbedaan pembahasan sisi jumlah isim, ya, keterkaitan jumlah kata di dalam bahasa Arab, keterkaitan antara kata dengan jumlah di dalam bahasa Arab dengan bahasa kita. Sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam bahasa kita antara jumlah dengan kata bendanya itu kata yang terpisah. Adapun dalam bahasa Arab, sebuah kata benda itu akan langsung berkaitan atau langsung terkandung di dalamnya jumlah. Hanya saja pembagian jumlah di dalam bahasa Arab memiliki tingkatan. Secara umum, dari sisi jumlah, isim itu nanti akan mengandung 3 makna jumlah. Apakah dia menunjukkan mufrad, tunggal, ataukah dia nanti menunjukkan ganda, mutsanna, atau dia menunjukkan jamak, yaitu lebih dari 2. Hanya saja jamak terbagi 3 di dalam bahasa Arab. Intinya secara jumlah hanya ada 3 pembagian, yaitu tunggal, ganda, dan jamak. Hanya saja jamak terbagi. Nah, itu nanti bagaimana kita mengetahui perbedaannya, ya, terus diperhatikan kembali, diulangi sampai kita bisa menguasai dan membedakan mereka nanti di dalam kalimat. Nuasil kita lanjutkan. Kita masuk sekarang yang keempat dari pembagian bilangan. Dari keterkaitan isim kepada jumlahnya nanti di dalam kalimat ada 5. Dan kita masuk sekarang kepada yang nomor 4, yang keempat.
Adapun dalam pembahasan jamak, dia adalah jenis jamak yang kedua. Dari pembahasan bilangan ada 5 macam, ya. Adapun dari sisi keterkaitannya dengan jamak, dia adalah bentuk jamak yang kedua. Jam'ul muannats salim, jamak muannas salim. Jam'ul muannats salim huwa, jamak muannas salim adalah jadi kemarin istilahnya sudah saya jelaskan, ini jamak mudzakkar salim. Sekarang jamak muannas salim. Jamak muannas salim secara makna perkata dulu. Jamak muannas salim, jam'ul muannats salim, jam'u itu maknanya jamak, yaitu apa? Lebih dari 2. Muannas, nah sekarang kita jumpai istilah muannas. Kemarin mudzakkar. Ini jenis. Ini jenis kata. Jadi dalam bahasa Arab nanti sekalian bahwa kata itu berkaitan dengan jumlah, dan juga nanti dalam bahasa Arab isim juga berkaitan dengan jenis. Ya, makanya ada jamak mudzakkar. Mana sudah kita jelaskan ketentuannya, bahwa dia jenis jamak yang isim mufradnya berjenis laki-laki. Jadi jenis kata, bukan jenis kelamin. Nah, sekarang ada lagi muannas. Berarti apa? Sesuai namanya. Kalau mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Ingat Bapak, ini jenis kata, ya. Nanti ada pembahasannya setelah ini secara bersendiri yang akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan mengetahui bentuk-bentuk kata yang nanti masuk dalam kelompok mudzakkar, yaitu jenis laki-laki, dan bagaimana kita akan mengetahui bentuk-bentuk kata yang nanti dia masuk ke dalam kelompok muannas perempuan. Jadi sekarang kita baru membahas tentang keterkaitan kata kepada jumlah. Jam'ul muannas, muannas ma'nahu, maknanya perempuan, jenis perempuan. Kemudian as-salimu, apa makna salim kemarin? Di mudzakkar salim Bapak? Apa itu selamat? Maksudnya apa selamat? Kemarin saya jelaskan enggak di jamak mudzakkar salim? Kenapa Pak? Uzuran katanya beraturan, bukan? Beraturan maksudnya apa ini? Yang tidak beraturan terus bagaimana? Mana nama Pak? Absen? Saya belum terlalu ingat ini nama. Dalam sini ya? Ya, saya belum terlalu ingat nama. Ini ya. Ya, ada yang ingat? Sudah saya sampaikan belum ya? Sudah ya? Belum? Benar itu Pak? Ya, saya ulangi. Jadi di jamak mudzakkar salim juga ada istilah salim. Apa makna salim? Kalau jamak mudzakkar itu jenis laki-laki, kalau muannas perempuan. As-salim maksudnya isim mufradnya itu selamat dari perubahan. Isim mufradnya tidak mengalami perubahan ketika dirubah menjadi jamak. Ingat, jamak ini perubahan dari mufrad. Musanna itu perubahan dari mufrad. Ya. Jadi istilah salim apa maksudnya? Isim mufradnya tidak mengalami perubahan. Ya. Tidak terjadi perubahan bentuk pada isim mufradnya. Ada penambahan, tapi isim mufradnya, hurufnya tidak berubah, itu maksudnya. Itu maksud salim. Sekarang pengertiannya apa? Jam'ul muannas salim huwa, jamak muannas salim adalah ma dalla, isim yang menunjukkan alal jam'iyyati, kepada bilangan jamak, jumlah jamak, bi ziyadati. Nah, perhatikan ini yang perlu kita garis bawahi, ada ziyadah. Apa itu? Tambahan. Dan ini ciri.
tambahan ini adalah ciri. Sebagaimana musanna dan jamak mudzakkar salim. Apa tambahannya? Alifin wa ta'in. Alif dan ta. Nah, masalahnya yang perlu kita perhatikan ta pada huruf ta. Kalau alif kita ma'ruf, kenal semua ya bentuknya bagaimana. Hanya ta. Ta itu ada dua macam. Ta marbutah dan ta maftuhah. Paham ya Bapak ya? Ta marbutah ini saya rasa bukan sesuatu yang baru. Ta marbutah yang bulat dan ta maftuhah yang terbuka, yang seperti perahu yang ada titik. Dan ta di sini adalah ta maftuhah, bukan ta marbutah. Ingat ya Bapak ya. Jadi jamak muannas salim apa tuh tambahannya? Alif ta. Tapi ta-nya bukan ta maftuhah. Ta-nya ta bukan ta afwan tadi terbalik ya, bukan ta marbutah tapi ta maftuhah ya. Nah. Kemudian tidak cukup hanya melihat alif ta saja. Sebagaimana kemarin saya jelaskan di musanna, tidak cukup melihat bahwa musanna itu ditambahkan alif nun ya nun. Tapi perhatikan juga harokat. Begitu juga mudzakkar salim. Tidak cukup lihat nanti waw nun ya nun, tidak selalu nanti waw nun ya nun itu mudzakkar salim. Jadi harus perhatikan harokatnya juga ya. Untuk muannas salim tambahan alif ta. Ta ini Bapak tadi ada dua, ta marbutah atau ta marbutah atau ta maftuhah. Untuk muannas salim ta marbutah. Dan tambahan berarti di akhir kata ya. Yang keempat, jamul muannas salim. Salim tambahannya alif ta. Perhatikan harokat. Yang namanya sebelum alif pasti fathah ya, pasti. Tidak mungkin sebelum alif kasrah atau dhamma. Nah, masalahnya ta-nya nanti dia bisa tun, bisa tik. Mana salim hanya dua harokat ya, atau kita bisa alif tun atau alif tik. Jadi nanti kalau Bapak melihat alif ta, ini mau tanwin atau tidak tanwin maksudnya. Isimkan nanti kalau bertanwin maka kalau beralif lam maka tidak bertanwin ya. Jadi dia cuma dua harokat untuk muannas salim, dhammah atau kasrah. Jadi nanti kalau tan alif ta tapi harokatnya fathah, maka dia bukan jamak muannas salim. Maka ini yang saya katakan apa? Perhatikan juga harokat. Ya, itu muannas salim. Kemudian fi akhirih pada bagian akhirnya, ya sama penambahan pada akhirnya. Mislu seperti contoh solihatun. Ini kata sifat seorang wanita solihah. Ingat kaidah kata sifat kemarin di mudzakkar salim sudah saya jelaskan bahwa Bapak tatkala ingin membentuk kepada jenis perempuan, bentuk perempuan, maka tinggal menambahkan ta marbutah. Contoh solihun, seorang lelaki soleh. Kita ingin membentuk perempuan, maka kita tambahkan ta marbutah, solihatun. Mu'minun, seorang lelaki beriman. Perempuan tambahkan ta marbutah, mu'minatun. Ya. Secara pengucapan lafaz seperti ini sering kita dengar ya, sebelum belajar saya rasa mungkin sering didengar. Hanya ini perlu dijelaskan kembali karena mereka adalah bentuk-bentuk kata sifat ya. Jadi solihatun, seorang wanita solehah. Sekarang kita melihat banyak wanita solehah, maka apa? Kita akan menjadikan jamak. Masalahnya jamak ada 3 macam.
mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Maka itu tadi, bagaimana kita bisa nanti melihat atau bisa mengetahui yang ini isim mufrad ini masuk kepada mudzakkar salim, yang ini masuk muannas salim, yang ini masuk taksir. Maka apa? Kita kembalikan atau kita pelajari ketentuan masing-masingnya. Ya, kemarin di mudzakkar salim sudah kita berikan ketentuan isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak mudzakkar salim. Apa kemarin Pak Hasan? Apa kemarin ketentuannya? Bagaimana isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak mudzakkar salim? Jadi diulang-ulang ya Pak Hasan. Ya. Kita akan terus nambah ini. Tiap jumpa saya bapak-bapak itu insya Allah nambah materi loh, ya. Gitu. Nambah kaidah maksudnya. Setiap kita nambah pembahasan pasti nambah kaidah. Maka berusaha untuk mengulang. Ya. Saya rasa di sini bapak-bapak nggak ada tuntutan pelajaran lain untuk dihafal ya. Ada enggak? Cuma bahasa Arab ya. Ada yang setoran tahsin gitu, setoran hadis gitu, yang lain enggak kan? Cuma bahasa Arab. Insya Allah sahal ya. Ya, kalau Pak yang anak-anaknya di pondok itu coba lihatlah ya. Setoran mereka bukan cuma bahasa Arab. Ya, anak-anak kita yang di pondok itu banyak yang mereka setor Pak. Semua yang dipelajari disetorkan. Dan memang itulah cara untuk menjadi berilmu, harus menghafal. Dan bapak-bapak cuma satu pelajaran saja, bahasa Arab ya. Nah, jadi apa, berusahalah ya. Jangan sampai belajarnya cuma kalau jumpa ustadz saja. Ya bapak ya, bukunya nganggur di rumah gitu. Ya. Ya itu tadi. Nanti kalau setiap saya tanya pas terus nanti ya. Nah gitu. Jangan sampai gitu Pak ya. Di awal-awal kadang ya seperti itu, karena belum terbiasa mungkin ya, butuh penyesuaian, maka ya masih mengerti. Nah, apa Pak Destriardi? Apa Pak? Kemarin dari tanda atau ketentuan isim mufrad yang bisa dibentuk kepada jamak, syarat ya kemarin kita berikan, untuk sebuah isim mufrad bisa dijadikan kepada bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, nanti di muannats salim kita kasih ketentuan juga Pak, itu masalahnya ya. Nambah lagi nanti. Gimana Pak Destriardi? Pak Buana? Pas juga Pak. Ladri. Ya. La adri, saya tidak tahu. Ya. Atau nasi itu, aku lupa. Ya. Saya lupa ya. Saya telah lupa. Ya Bapak ya. Pak Antum, Akhi Ihsan, apa kemarin? Hah? Nun, bukan tambahan. Saya nggak nanya tambahannya. Yang saya tanyakan tadi apa? Ketentuan syarat sebuah isim mufrad bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Bukan tambahan. Tambahannya iya waw nun dan ya nun. Ya, Pak Haryo. Isim mufradnya berupa nama atau kata sifat. Nah, kurang Pak. Kurang. Berupa nama atau sifat laki-laki berakal. Nah, ya nama san ya, masya Allah. Paling nggak ada catatannya itu, tahu gitu. Walaupun masih baca gitu ya. Nah, makanya saya anjurkan nyatat itu di pas di pembahasan itu Pak. Jadi bapak-bapak baca kelihatan dia gitu. Ya, dihafalkan sedikit-sedikit. Jadi isim mufrad yang bisa dibentuk kepada jamak mudzakkar salim
itu dua saja sebenarnya, dua kelompok, dua bentuk saja. Kalau bukan nama, dia kata sifat. Hanya saja ada syarat lagi, yaitu laki-laki, ya, karena dia jamak mudzakkar, harus dia juga bentuknya laki-laki. Masalahnya bapak-bapak belum belajar, tapi apa? Ya kaidah di awal hafalkan saja dulu, ya. Kemudian syarat yang utama lagi, dia berakal. Nama dan sifat laki-laki berakal. Maksudnya apa? Manusia. Nama manusia laki-laki dan sifat untuk manusia laki-laki. Ya, kalau hewan, tumbuhan, benda mati nggak masuk. Ya. Jadi hanya dua itu saja yang bisa dibentuk kepada jamak mudzakkar salim, ya. Nah, sekarang jamak muannas salim. Kita baca dulu contohnya tadi, ya. Shalihatun, seorang wanita salihah. Sekarang di hadapan kita banyak wanita salihah, maka kita akan menjadikan dia kepada jamak muannas salim karena dia sifat wanita. Tidak mungkin bisa jadi jamak mudzakkar salim karena jamak mudzakkar salim itu harus sifat laki-laki. Ini kan sifat wanita, yang nggak bisa. Ya, maka dia jadi jamak muannas salim. Kemudian kaidahnya yang perlu diingat, ada kekhususan lagi untuk muannas salim. Terkhusus nanti isim mufradnya yang diakhiri ta marbutah. Untuk isim mufradnya yang diakhiri dengan huruf ta marbutah, misalnya shalihatun. Kalau untuk dijadikan musanna berjumlah dua, langsung tambahkan alif nun, ya nun, ya, langsung tambahkan, ya, shalihatani atau sholihataini. Ya, jadi bermakna dua orang wanita sholihah. Adapun untuk dijadi jamak, dia tidak bisa langsung bapak tambahkan, khusus yang ada ta marbutah. Ya, kaidahnya hapus dulu ta marbutah. Untuk yang nanti ada ta marbutah. Kemudian apa, baru tambahkan alif lam. Shalihatun, ya. Tadi si mufradnya shalihatun. Secara pengucapan, secara lafaz hanya beda panjang pendek. Ini satu harokat, ini dua harokat. Shalihatun secara pengucapan, shalihatun dua harokat. Tapi secara tulisan jelas bedanya, ya. Ini tak marbutah, ini tak marbutah. Kemudian ada alif mad. Ya, Bapak, ya. Nanti kalau dia contoh misalnya buka fa, ya. Contoh muka fatun, ada alif ta tapi tanya ta maka dia bukan muannas salim, jamak muannas salim. Dan ingat, sudah saya jelaskan di awal, kalau bapak-bapak melihat di ciri isim kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu tanda isim adalah apa? Ta marbutah. Pasti isim. Kemudian hal lain yang bisa kita ketahui tatkala sebuah kata diakhiri ta marbutah, pertama dia pasti isim. Kedua, dia jenis perempuan tadi kan, seorang wanita salihah. Kemudian yang kedua, dia jumlahnya mufrad. Jadi tiga hal bisa Bapak ketahui dari kata yang ada ta marbutah. Pertama, pasti isim, karena setiap kita melihat kata kita harus menelaah dulu dia isim atau fi'il. Kan gitu. Oh, ini pasti isim karena ada ta marbutah dan dia min alamatil isim, tanda isim. Ya, kemudian kedua, dia jenisnya perempuan secara jenis kata. Sekali lagi Bapak, ya, ini jenis kata bukan jenis kelamin. Dia perempuan. Kemudian karena isim berkaitan kepada jumlah juga kan. Nah,
ini pasti setiap kata isim kita harus tahu Pak. Misalnya apa tadi as-salim ini. Ini misalnya, ini isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Kan gitu. Nah, terus apa? Setiap isim kata benda pasti punya jumlah. Nah, pembagian jumlah tadi apa? 1, 2, jamak. Dari yang kita pelajari. Ya. Nah, dan kalau nanti kita lihat ada tak marbutoh, secara jumlah dia apa? Isim mufrad. Tuh. Ya. Nah, jadi ini tadi jadinya ya. Solihatun. Secara pengucapan, secara pengucapan hanya beda panjang pendek 1 dan 2 harokat. Tapi secara penulisan sudah jelas bentuknya. Dan ingat tadi saya jelaskan nanti dia cuma 2 pilihan harokat saja. Bisa dibaca solihatun atau solihatin. Enggak pernah solihatan. Kalau nanti di akhirnya ada lifta tapi fathatain, maka bukan jamak muannas salim. Ya, kalau dipakaikan alif lam tentu tidak tanwin ya Bapak ya. Masalahnya bukan tanwin atau tidak tanwin. Harokatnya cuma 2, domah atau kasrah. Mau tanwin atau tidak tanwin. Ya kan nanti kalau dipakaikan alif lam tentu tidak bertanwin. Ya, saya rasa itu bukan sesuatu yang baru. Ya, jelas ini Bapak. Ya, fahami dulu apa tadi ciri penambahan. Ingat ada beberapa isim yang sudah kita pelajari dari pembagian bilangan dan dia memiliki ciri penambahan. Musanna, mudzakkar salim ada penambahan dan sekarang jamak muannas salim. Kemudian hasanatun manahu artinya sebuah kebaikan. Ingat isim mufrad ya, munculkan makna jumlahnya. Kalau manusia, kalau makhluk hidup ya berarti seorang gitu kan. Kalau benda mati sebuah ya. Kalau hewan seekor gitu. Hasanatun artinya sebuah kebaikan. Kemarin di bab penjelasan definisi isim sudah saya jelaskan Bapak. Isim secara singkat apa kemarin? Kata benda. Hanya saja kemarin saya bilang ini hanya untuk memudahkan saja Pak. Mana isim apa? Kata benda. Karena tatkala seseorang ya, kita secara umum ya, kalau mendengar kata benda pasti yang terbayang di dalam benaknya pasti berwujud. Gitu kan? Pasti berwujud. Setiap disebut kata benda pasti berwujud. Zahir maksudnya, nampak, bisa dipegang gitu ya. Terlihat bendanya. Ya, itu sekali lagi saya bilang terjemahan kata benda hanya untuk memudahkan. Nanti ada isim, dia masuk kelompok isim yang disebut kata benda tapi dia tidak punya wujud. Contohnya ini hasanatun. Kebaikan. Punya wujud enggak itu, Bapak? Tidak. Enggak, tapi dia masuk isim. Kenapa kita bisa bilang dia isim? Kenapa bisa kita bilang hasanah ini isim nanti? Karena ada tak marbutoh. Itulah karena ada tanda isim. Walaupun benda itu tidak berwujud, walaupun dia nanti tidak berwujud, selama ada tanda-tanda isim yang sudah kita pelajari, maka dia isim. Makanya Bapak harus menghafalkan tanda itu. Ya. Nah ini ya. Jadi sekarang Bapak sudah bisa melihat ya. Jadi apa intinya? Bahwa kata benda isim, maksudnya isim itu tidak selalu nanti dia benda yang berwujud. Ya. Hasanatun sebuah kebaikan. Sekarang kebaikannya banyak. Maka apa? Kita jadikan dia jamak muannas salim. Kenapa tidak dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena bukan nama, bukan sifat. Kan gitu. Hasanah kebaikan ya, bukan nama, bukan sifat dan bukan nama sifat untuk laki-laki ya. Nama laki-laki kan ma'ruf, Zaid, Muhammad ya, Utsman. Nah, itu nama laki-laki, Soleh gitu ya. Sifat kemarin juga sudah kita bahas di bab jamak mudzakkar salim ya. Bapak sudah melihat bentuk-bentuk kata sifat, maka apa? Sedikit-sedikit untuk diingat-ingat, dibaca-baca ulang gitu ya. Jadi dia tidak terpenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Maka apa? Dia terpenuhi syarat kepada jamak muannas salim. Karena apa? Nanti tandanya akan kita berikan.
menjadi, kita jadikan jamak mudzakkar muannas salim. Tadi kaidahnya kalau ada tak marbutoh, maka tak marbutohnya dihilangkan terlebih dahulu, baru kita tambahkan alif dan ta. Jadilah dia hasanatun. Hasanatun. Kalau disukun beda bunyinya, Pak ya. Kalau hasanatun yang mufrad, kalau kita sukun tak marbutoh, kalau disukun kan jadi ha. Hasanah gitu kan. Tapi kalau jamak muannas salim disukun tak ya, hasanat. Beda, bukan jadi ha ya. Nah, itu bedanya kalau dari sisi nanti bab waqaf ya. Kalau di waqaf. Kalau tidak di waqaf, ya huruf terakhir kedengarannya sama bunyinya, ta gitu ya. Tapi secara penulisan jelas bentuknya ta marbuthah dan ta maftuhah. Kemudian kafiratun, seorang wanita kafir. Seorang wanita kafir. Seorang wanita kafir. Berarti ini kata sifat bahwa ya kafirun, seorang lelaki kafir. Dirubah kepada perempuan tambah ta marbuthah menjadi seorang wanita kafir, kafiratun. Sekarang kita banyak melihat banyak wanita kafir, maka kita jadikan jamak muannas salim. Ta marbuthah kita hilangkan, baru kita tambahkan, kemudian kita tambahkan alif dan ta. Jadilah dia kafiratun. Kafiratun, para wanita kafir. Kemudian muballighatun. Muballigh sering dengar ya Bapak ya? Sering dengar muballigh kan sebelumnya? Sebelum belajar bahasa Arab sudah sering lah dengar muballigh kan? Apa artinya Pak Suryanto? Muballigh. Ulama ya? Ya itu. Itu ya. Sebenarnya muballigh ini bukan khusus ulama. Dia maknanya umum. Ya. Kalau da'i, itu baru. Da'i pakai ain ya, bukan da'i, tapi da'i pakai huruf ain. Nah, itu bahasa Arab. Kalau da'i, itu baru maksudnya yang kita pahami apa? Pendakwah. Ya, orang-orang yang berceramah. Pokoknya yang menyampaikan agama, itu da'i ya. Kalau mubaligh ini umum, bukan harus orang yang menyampaikan agama, karena maknanya mubaligh ini, kalau muballighun kan ini laki-lakinya mubalighun ya, perempuannya muballighatun. Muballighat, kalau mubalighun laki-laki itu seorang laki-laki yang menyampaikan. Artinya mubaligh ini yang menyampaikan. Umum, bisa menyampaikan apa saja, bukan harus kajian, bukan harus ceramah, enggak, bukan khusus agama, tidak. Jadi dia umum. Bisa juga pidato umum disebut juga mubaligh. Dan kalau dalam sholat Bapak sering ya dengar ada mubaligh, istilah mubaligh dalam sholat. Apa itu? Dalam sholat ada diistilahkan mubaligh. Apa? Apakah dai itu? Enggak kan? Enggak. Ya. Kapan ada mubaligh? Pernah enggak? Tahu nggak itu? Dalam sholat ada mubaligh, ya, yaitu orang yang menyampaikan suara imam, mendobelkan suara imam, paham ya? Imam takbir, nanti ada lagi takbir yang belakang, itu disebut mubaligh. Kapan dibutuhkan? Kalau suara imam nggak sampai, jemaah banyak. Dan mubaligh ini sudah ditentukan orangnya ya, bukan semua takbir gitu, enggak. Ya Bapak ya, nanti ribut jadinya. Jadi kalau misalnya mic mati gitu ya, di masjid mic mati Jumat rame gitu ya, maka di situ dibutuhkan mubaligh. Kalau mic-nya hidup nggak perlu mubaligh. Ya, tujuan mubaligh apa tadi? Orang yang menyampaikan. Tapi mubaligh dalam sholat itu yang menyampaikan suara imam. Jadi kadang kan kalau imamnya kecil suaranya nggak dengar gitu kalau mic nggak ada, maka dibutuhkan mubaligh ya.
di tengah, bukan harus di depan mubalik itu, ya. Kalau misalnya bisa dibagi gitu, maksudnya jemaahnya seperti di Sabilun gitu ya. Nah, di tengah cukup itu nanti ada. Enggak perlu di setiap saf ada mubalik, ya, enggak perlu. Dan dicari suaranya yang paling besar, ya. Jangan suaranya lebih kecil dari imamnya. Ya sama nih, enggak ada gunanya itu, Pak, ya. Jadi muballighatun seorang wanita yang menyampaikan, ya, muballigh gitu. Kemudian banyak wanita yang menyampaikan, maka kita jadikan jamak muannas salim karena dia kata sifat perempuan. Nah, ya ini kata sifat ya Bapak ya dalam bahasa Arab. Walaupun kita dalam bahasa kita nggak tahu kalau ini sebelumnya kata sifat, ya. Maksudnya ya kalau dalam bahasa kita seorang wanita yang menyampaikan itu nggak masuk kata sifat kalau dalam bahasa kita gitu ya. Bahasa kita tuh sifat itu manis, asin kan gitu ya. Jahat, baik, nah itu sifat bagi kita gitu. Tapi seorang laki-laki soleh, nah itu sifat dalam bahasa Arab. Walaupun bagi kita asing gitu, kita nggak merasa itu kata sifat. Nah, maka ya ini butuh penyesuaian. Menjadi muballighatun, para wanita yang menyampaikan. Jadi kaidahnya diperhatikan tadi Bapak, ya, bahwa untuk membentuk sebuah isim mufrad dijadikan jamak muannas salim, kita tambahkan pada akhirnya alif dan ta. Kemudian beberapa ketentuan isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak muannas salim, ya. Nah, ini kenapa jamak ini kan bukan satu macam, maka kita butuh tahu nanti bagaimana isim mufrad bisa dijadikan kepada masing-masing dari mereka. Yang pertama, isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak muannas salim yaitu nama wanita. Semua nama wanita, semua yang dihukumi nanti sebagai nama wanita, baik nanti ada tak marbutah ataupun tidak ada tak marbutah, ya. Kalau misalnya Fatimah tuh, ini ada tak marbutah, nama perempuan, ya. Aisyah tuh, ada tak marbutah. Nanti ada Zainabu, ini tidak ada tak marbutah, ya. Zainabu. Nanti ada juga Maryamu, ya. Nah, ini nanti tidak ada tak marbutah ataupun ada, kalau dia sudah dihukumi sebagai nama wanita, maka dia bisa menjadi jamak muannas salim, ya. Tapi ingat tadi khusus yang ada tak marbutah harus dihilangkan terlebih dulu tak marbutah, ya. Itu yang bagi ada tak marbutah. Zainabu. Kalau Zainabnya banyak, bisa terjadi nanti, ya. Ada dua Zainab, ya. Bagaimana nama laki-laki Muhammad kan nggak satu kan, banyak, ya. Nanti mereka datang berbarengan, yang kita jamakkan. Jadi Zainabu, jadi Zainaba, ya. Kalau ini tidak ada tak marbutah langsung tambah Zainabatun atau Zainabatin, ya. Kalau yang ada tak marbutah, maka kita hilangkan dulu tak marbutahnya. Fatimatu, ini kan, maka kita hilangkan dulu tak marbutah. Fatimatun, ya, para Fatimah gitu, ya, banyak Fatimah, banyak Zainab, ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, pertama nama wanita, terus kata sifat wanita, sebagaimana yang sudah dicontohkan itu, yaitu salihah, kafirah,
muballighah, mu'minah, gitu ya. Fasiqah. Nah itu. Ada ta marbuta dan dia kata sifat untuk wanita. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama nama wanita dan sifat wanita. Ya, kata sifat wanita. Kemudian yang kedua, selanjutnya kata benda yang ada ta marbuta. Dia bukan nama, bukan sifat, tapi ada ta marbuta. Seperti siapa? Hasanah tadi. Ini bukan nama wanita. Maknanya apa tadi? Kebaikan. Itu bukan nama wanita, bukan juga sifat wanita. Tapi kenapa dia bisa dibentuk kepada jamak muannas salim? Karena ada ta marbuta. Mafhum? Jelas ini, Bapak? Nah, benda-benda nanti, ya, mau nanti yang tidak berwujud seperti ini, atau nanti berwujud benda gitu ya, seperti papan tulis sabu rotun, ya, papan tulis sabu rotun. Nanti bapak hafalkan gitu apa isim-isim yang ada tak marbuta. Sabu rotun, papan tulis, karena ada tak marbuta, benda bukan nama perempuan, bukan sifat perempuan. Tapi karena dia ada tak marbuta, maka bisa dijadikan jamak muannas salim. Dibuang, dihilangkan tak marbuta, ditambahkan alif. Saburatun, saburatun. Ya, banyak papan tulis atau beberapa papan tulis. Madrasatun, sekolah, gitu kan? Ya, maka bisa dijadikan jamak muannas salim. Ya, jelas ini Bapak? Ya, diingat itu ketentuannya, beberapa ketentuan. Ini awal dulu ya. Nanti ada tambahan-tambahan sering belajar nanti insyaallah taala. Jadi ingat tambahan yaitu alif dan ta. Kemudian apa tadi? Ketentuan. Bentuk isim mufrad yang bisa dijadikan kepada jamak muannas salim. At-tamrin, latihan. At-tamrinu, latihan. Ij'alu atau ij'alu muannatsan saliman. Jadikan kepada bentuk muannas salim, kepada bentuk jamak muannas salim. Ya, kalau bisa nyebutnya lengkap ya, jangan muannas salim saja, tapi jamak muannas salim. Ya, karena nanti muannas salim ya nggak jelas itu. Apa maksudnya muannas salim? Namanya di situ apa tadi? Jamak muannas salim. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Jadi Bapak-bapak di sini perintahnya merubah nanti isim-isim di bawah ini menjadi jamak muannas salim. Yang pertama, sayyi'atun, Pak Buana. Apa jadinya, Pak? Ya. Sekali lagi secara pengucapan hanya berubah panjang pendek, ya. Tapi nanti saya anjurkan nanti ini semua ditulis di rumah ya, sebagaimana kemarin mudzakkar salim. Ditulis nggak kemarin Pak? Ditulis nggak? Tulis ya. Tujuannya untuk itu agar bapak-bapak lebih ingat gitu. Penambahan mudzakkar salim waw nun ya nun ya. Jadi menulis itu lebih beda daripada hanya sekedar dibaca gitu. Lebih akan menguatkan ingatan gitu. Ya, akan terbayang itu kalau kita nulis, terbayang di situ kan, terbayang Pak. Tapi kalau cuma sekedar dibaca itu nggak, sulit untuk terbayang. Ya, butuh berapa kali baca baru bisa ingat gitu. Ya. Jadi sayyi'atun menjadi sayyi'atun. Sayyi'ah apa artinya? Ke lawan dari hasanah. Lawan dari hasanah. Hasanah sebuah kebaikan, kalau sayyi'ah sebuah keburukan atau kejelekan, keburukan sama. Kemudian jannatun, Pak Hasan. Apa bedanya tuh Pak? Jannatun, jannatun. Apa bedanya?
Enggak, tadi isi mufradnya apa ini? Isi mufradnya apa? Coba dibaca ini, isi mufradnya apa? Jannatun. Nanya enggak panjang. Ya, sekarang jadikan kepada jamak muannas salim. Ya gitu, Pak. Ya. Isi mufradnya tidak panjang. Jannatun, jannah, ya. Kemudian ya jannah apa artinya Pak Hasan? Surga. Ya bisa juga jannah taman. Ya. Taman atau kebun bisa juga. Kemudian selanjutnya Haki Ihsan makhluqatun. Makhluqatun jadi panjang ya. Apa artinya makhluk? Makhluqah. Makhluk. Ini cuma ditambah tak marbutoh saja. Sering dengar makhluk ya? Sering ngomong itu kan? Makhluk ya. Apa itu makhluk? Makhluk itu. Ini bahasa Arab. Setiap bahasa Arab pasti punya terjemahan. Kita bilang makhluk itu pahamnya apa coba? Nah itu tadi ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, tahunya apa makhluk? Makhluk gitu. Kita paham tapi nggak bisa ngertiin gitu. Ya Bapak ya. Apa artinya makhluk Pak Ugi? Ciptaan Allah. Ya hampir ya. Kurang sedikit aja, kurang pas sedikit. Makhluk artinya yang diciptakan. Ya, yang diciptakan itu makhluk. Khaliq pencipta. Al-Khaliq yang menciptakan. Makhluk yang diciptakan. Ya. Kemudian jadi makhluqatun. Latihan panjang pendek Pak ya. Bukan makhluqatun, salah, ada waw di sana mad. Ya, ada mad waw di situ. Makhluqatun. Jadi untuk pengucapan dilatihankan juga. Musyrikatun. Kemudian Pak Ogi. Ya, musyrikatun. Musyrikah apa artinya Pak? Musyrikah. Musyrikah ini apa artinya? Seorang perempuan musyrik. Apa makna musyrik? Apa arti musyrik? Kemarin sudah kita bahas di Muzakkar Salim ya. Apa arti musyrik Pak? Apa yang dimaksud dengan musyrik? Pak Taswim? Ya, orang yang melakukan kesyirikan. Musyrikah seorang wanita yang melakukan kesyirikan atau seorang wanita yang berbuat syirik, berbuat kesyirikan. Kalau cuma berbuat syirik nanti salah paham lagi. Syirik dalam bahasa kita gitu ya. Syirik dalam bahasa kita iri maksudnya. Syirik kamu kan gitu ya. Bukan, syirik dalam bahasa Arab yaitu apa? Mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu arti kata sebenarnya itu bekerja sama, Pak ya. Serikat. Serikat itu bahasa Arab. Ya, serikat Serikat non-blok dulu ya. Ada enggak? Apa maksudnya itu, Pak? Negara-negara yang bersekutu, bekerja sama. Jadi seseorang itu dikatakan berbuat syirik karena dia merasa bekerja sama. Masalahnya dia bekerja sama di sini maksudnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada makhluk bisa bekerja sama. Itu makna syirik sebenarnya. Bersekutu dalam satu pekerjaan. Ya. Adapun dalam perkara yang bukan kekhususan Allah maka tidak disebut syirik, Pak ya. Khusus yang hanya hak mutlak bagi Allah, memberi rezeki, mengabulkan doa, ini hak mutlak bagi Allah, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah. Tatkala diminta kepada selain Allah itulah dia syirik, ya. Kemudian selanjutnya mukminatun, Pak Taswim.
Manahu artinya apa Pak? Mukminah. Apa Pak Taswid? Apa artinya mukminah? Seorang perempuan mukmin. Apa itu mukmin? Sudah juga ini. Beriman, ya. Mukmin itu beriman. Seorang wanita yang beriman, mukminah. Kemudian zalimatun. Lanjutnya Pak Suryanto, fadhol. Zalimatun. Ya. Seorang wanita yang berbuat zalim. Apa arti zalim, Pak? Ini belum, ini kemarin ya. Apa arti zalim? Kenapa seseorang disebut zalim? Menyakiti orang lain, ya. Itu yang kita tangkap selama ini. Benar, itu yang kita tangkap selama ini. Ya dah. Zalim itu apa? Kalau orang nyakitin orang, melukain orang, ngambil hak orang, nah itulah zalim. Kalau bapak-bapak baru memahami makna zalim sebatas itu, berarti bisa terjadi bahwa bapak sudah melakukan kezaliman yang lain. Karena kita hanya memahami zalim secara perbuatan zahir saja. Coba yang baru dulu ya, bapak-bapak yang lama sudah saya kasih tahu ini perasaan, ya. Sudah lewat lah kita ini, Pak. Sudah ya. Pak di belakang Pak Yudi, di belakang Pak Yudi, Afwan. Bapak siapa? Pak Alif. Andi, ya Pak. Apa makna zalim, Pak? Wali, apa makna zalim? Tidak melakukan sesuatu perbuatan pada tempatnya. Nah, masanta barakallahu fik. Ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Jadi kenapa seseorang itu melakukan penganiayaan dikatakan zalim? Karena dia tidak melakukan yang sebenarnya. Ya, kezaliman itu tidak melakukan sesuatu pada tempatnya. Makanya kalau orang memahami zalim itu hanya menganiaya, nanti dia nggak akan tahu kalau dia sudah misalnya seorang suami, gitu ya. Misalnya dari sisi yang bukan zahir lah, apa contohnya gitu ya, menyakiti istri dalam perkara bukan zahir. Mengumpat itu masih zahir itu. Apa yang bukan zahir? Bukan perbuatan yang zahir gitu. Tidak cemburu. Siapa maksudnya? Laki-lakinya? Suaminya? Suaminya tidak cemburu. Nah, itu dayus namanya. Ya, seorang suami yang tidak punya cemburu kepada dalam bab terkala ahlinya, keluarganya melakukan dosa, dia nggak ada cemburu, itu dayus ya, itu maksud dayus. Ya, misalnya ini dari sisi apa ya, bukan zahirnya, bingung juga saya ini. Nah, misalnya umum lah. Kalau korupsi itu masuk zahir nggak itu? Zahir nggak itu, perbuatan zahir nggak? Maksudnya menyakitinya dari sisi zahir nggak? Bukan ya? Bukan dari sisi zahir. Ya, itu menyakiti rakyat. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa ya? Contoh lain pokoknya masuk ya perkara yang tidak zahir, seperti istri enggak memenuhi hak suami, walaupun enggak menyakiti dia dengan omongan, tapi dia lalai dalam kewajibannya. Begitu juga suami lalai dalam kewajibannya, ada hak yang tidak dipenuhi walaupun tidak zahir, tidak sampai melukai jasadnya gitu, itu masuk zalim Bapak. Ya. Dan lawan dari zalim apa Bapak? Lawan dari zalim apa? Adil. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti
lawannya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa? Hikmah. Nah, ya hasan, tabarakallah fik. Hikmah. Ya, Bapak, dan kita harus berusaha menjadi suami yang hikmah di rumah. Ya. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masuk adil itu juga hikmah. Ya. Jadi itu, Bapak. Jadi itu kalau memahami suatu makna dengan bahasa Arab itu lebih dalam dipahami, Bapak. Gitu kan, ya. Tidak terjadi kesalahan. Nah, kan Bapak taunya dolim begitu ya selama ini gitu. Nah, beda cakupannya dari sisi bahasa Arab. Apa maksud dolim? Nah, ya diingat. Kemudian alimatun. Tafadhol Pak Yudi. Alimatun. Apa kemarin alim, Pak? Artinya? Kalau alimun apa kemarin sudah ada alimun? Seorang. Kalau alimun tanpa tak marbutoh, seorang lelaki yang berilmu. Alim itu mana asalnya mengetahui. Orang berilmu itu kenapa? Karena dia mengetahui gitu. Ya. Sekarang alimatun berarti seorang wanita yang mengetahui atau seorang wanita yang berilmu. Kemudian sabiratun, Pak Andi, tafadhol. Sabiratun, seorang wanita penyabar. Kemudian ij'al mufradan, jadikan isim mufrad, jadikan kepada bentuk tunggal. Kalau tadi perintahnya jadikan jamak muannats salim, kita tambahkan alif ta. Kalau kita ingin menjadikan dia mufrad, maka kita buang tambahannya. Kita buang alif dan tanya, ya. Mujtahidatun wali, jadinya apa? Mujtahidatun, hasan. Bukan mujtahidun, salah kalau mujtahidun. Karena ini jamak muannats salim, isim mufradnya harus juga perempuan. Kalau mujtahidun kan laki-laki. Seorang laki-laki yang sungguh-sungguh mujtahid. Maka kita harus jadikan perempuan. Tanda perempuan apa? Tanda tak marbutoh. Mujtahidatun. Ya, pendek, cuma beda panjang. Pendek secara pengucapan, tapi kalau tulisan dia tak marbutoh. Paham ini Bapak? Ya, jangan mujtahidun, salah kalau mujtahidun. Karena itu laki. Ini kan jamak muannats, ini perempuan. Maka isim mufradnya juga harus perempuan. Kalau mujtahidina baru isim mufradnya apa? Mujtahidun. Itu jamak mudzakkar salim, ya. Ya gitu. Kemudian hayawanatun, Paris. Hayawanatun pendeknya. Apa artinya, Pak? Ya, hewan-hewan, hayawanatun, hewan-hewan atau banyak hewan. Kemudian qanitatun, Pak Destriardi, tafadhol. Jadinya apa? Qanitatun, salah Pak. Panjang pendeknya coba perhatikan. Benar nggak tadi itu Bapak ucapkan? Masih panjang itu Pak. Coba pelan-pelan. Masih panjang. Bukan, dijadikan isim mufrad. Kalau yang Bapak sebutkan tadi itu Bapak baca yang ini justru. Kalau dijadikan isim mufrad, dibuang alif ta, baru kita ganti ta marbutoh. Jadinya apa coba? Qanitatun. Pendek tanya. Makanya intonasi mempengaruhi. Qanitatun. Kalau qanitatun masih itu. Walaupun cepat mau lambat sama intonasinya. Qanitatun. Panjang enggak masih tanya itu? Masih. Ya, jadi intonasi.
Qanitatun. Qanitatun beda dengan qanitatun. Panjang tanya. Ya Bapak ya. Nah, itu tadi 1-2 harokat bisa merubah arti. Ini yang saya pernah sampaikan. Ya. Kalau qanitatun seorang wanita, qanit ini artinya taat. Taat tapi sangat taat ya. Ketaatannya bukan ketaatan biasa kalau qanit ini. Ya Bapak ya. Ada ta'ah. Taat itu bahasa Arab ya. Taat bahasa Arab. Ta'ah. Nah ini taat. Kita nggak pakai to bilangnya. Ya, ta'ah itu bahasa Arab. Ini artinya taat juga. Tapi kalau qanit ini sangat taat. Ya, ketaatannya lebih di atas ta'ah ya. Nah itu. Secara makna dia lebih daripada ta'ah. Maknanya lebih. Ya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam itu mendapat julukan qanit di dalam Al-Quran. Allah satu-satunya nabi yang mendapat julukan qanit itu Ibrahim alaihissalam. Sangat taat. Kenapa beliau sangat taat Bapak? Karena ujian yang bertubi-tubi. Ya. Ujian yang bertubi-tubi. Ya. Ujiannya kan banyak itu Ibrahim alaihissalam Pak. Ya. Sampai ujian-ujiannya diabadikan semua di dalam Al-Quran. Ya. Ujian pertama apa Pak? Ibrahim alaihissalam. Ya. Pertama mencari hidayah. Kan? Beliau mencari hidayah di saat kaumnya itu tersesat kan, menyembah patung, bapaknya sendiri yang buat itu. Azar. Ya. Jadi beliau mencari hidayah kan, Allah beritakan bagaimana Ibrahim mencari hidayah. Saat dia melihat bulan di malam hari, dia katakan apa? Ini mungkin Rob, ini mungkin pencipta. Tapi saat bulan terbenam, maka apa kata Ibrahim? Tidak mungkin bulan terbenam. Saat di siang hari dia melihat matahari, ini mungkin Rob, ini lebih besar dari yang tadi malam. Ya. Tapi saat matahari tenggelam juga, maka apa dia katakan? Tidak mungkin matahari tenggelam. Ya. Maka Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah, ya kalau tidak aku akan menjadi tersesat. Makanya Allah beri hidayah. Ya. Itu pertama. Kemudian ujian kedua Pak. Ujian kedua apa? Ujian terberat ini. Ujian berat juga, Belum Pak, belum itu. Setelah dapat hidayah, ujian keduanya harus berhadapan dengan bapaknya sendiri. Iya kan? Ya. Harus mendakwai bapaknya sendiri dan dimusuhi, mau dibunuh bapaknya sendiri gitu. Dan dakwah terberat itu memang kepada keluarga, Pak. Ya, itu dakwah paling berat. Kalau sudah keluarga yang enggak suka dengan apa yang kita pilih, itu rasanya ya sedih sekali kan? Ya. Kalau kawan enggak ada masalah, Pak. Ya, kalau dimusuhi kawan, tetangga enggak ada masalah. Tapi keluarga ini, ya. Itu yang sulit kita mau lari kemana gitu kan, keluarga sendiri gitu ya, apalagi orang tua ini. Orang tua lagi Pak, ya, dibilang kita sesat, dibilang kita aneh gitu kan, ya sedih kalau orang tua sendiri bilang begitu ya. Masih mending kalau kawan ya kebal kuping gitu kan, ya, itu bukan masalah kalau orang lain. Itu kedua. Yang ketiga apa? Lambat punya anak. Ibrahim punya anak kan di usia tua Pak ya. Wah tua, sangat lama. Orang sekarang baru nikah 3 bulan udah urang-aring gitu, sana sini cari dukun. Ya, sudah berobat sana sini ya, sudah kelabakan itu. Apalagi kalau yang nikah bareng sama dia udah 3 anaknya. Wah itu makin nggak tentu arah itu Pak ya. Segala cara mungkin dihalalkan jadinya. Nah ini perlu pahami Pak ya. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berusaha tapi juga harus sesuai syariat yang Allah izinkan, ya. Ya dengan jalan-jalan yang Allah izinkan ya, berupa medis ya, itulah, ya. Terus yang selanjutnya apa Pak?
punya anak lama baru dapat. Terus apa lagi? Ya, sebelum punya anak itu ada juga satu lagi ujiannya, apa itu? Hah? Apa Pak Suryanto? Mau dibakar. Iya kan? Bukan mau dibakar lagi, sudah dibakar kan? Ya, Van. Sudah dibakar ya. Tapi Allah menyelamatkan. Ya. Api dibuat dingin. Ya, enggak bisa dibayangkan tuh, Pak. Ya. Maha benarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya itu tadi enggak punya anak lama. Habis itu apa lagi, Pak? Hah? Nah, udah dapat punya anak lama, anaknya disuruh tinggal lagi di tengah tanah kosong. Dulu Mekah itu kan kosong, kayak palung gitu, Pak ya. Kayak lembah gitu ya. Ya, kayak lembah ditinggalin di tengah itu, Pak. Ya, gurun kosong gitu. Enggak ada apa-apa, Pak. Cuma dibekali sedikit kurma. Air enggak ada. Ya, Pak ya. Itulah ketawakalan Hajar. Ya. Saat Ibrahim beranjak pergi, enggak ngomong apa-apa tuh, Pak. Bapak sanggup enggak kayak gitu tuh? Ninggalin anak istri. Enggak kebayang. Enggak usah dikurung di tengah hutan lah. Kalau di tengah hutan masih ada yang dimakan enggak? Banyak masih, Pak, ya. Kalaupun enggak ada daun ubi, jumpa ular pun boleh dimakan kan? Kalau sudah terdesak, gitu ya. Ya banyak intinya. Ini di tengah kosong, tanah kosong, Pak. Anak masih kecil pula itu. Dan enggak ngomong apa-apa, langsung ditinggalin situ, langsung balik badan kan, langsung jalan Ibrahim kan alaihi salam. Dipanggil sama Hajar. Ibrahim dipanggil berapa kali? Enggak noleh kan? Terus dipanggil yang ketiga berapa kalinya tetap enggak noleh, langsung Hajar apa katakan? Apa yang Hajar katakan? Apakah Allah yang memerintahkan? Baru Ibrahim menjawab, ya, nah. Lalu apa kata Hajar, Bapak? Kalau Allah yang memerintahkan, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Istri Bapak akan ngomong gitu nggak kalau Bapak melakukan itu? Saya tanya dulu. Hah? Wah, maki-makian yang datang, Pak. Kamu sudah gila katanya gitu, Pak. Ya. Jangan dicoba-coba pula kayak Ibrahim. Ya. Yang bisa kita pastikan itu memang suami sudah gila tuh, Pak. Ya. Nah, itu sudah ditinggalkan lama, gitu kan? Qadarullah bertemu lagi dewasa. Diuji lagi kan? Apa itu, Pak? Disuruh Masya Allah ya. Siapa sanggup begitu, Pak? Tapi tetap dilakukan tuh, Pak. Itulah makanya dapat julukan qanitan. Sangat taat. Ya, Pak ya. Tapi di sini perempuan ya. Qanitatun. Berarti isim mufradnya apa tadi? Qanitatun. Artinya seorang wanita yang sangat taat. Kemudian hafizatun. Pak siapa lagi? Pak Desriandi ya? Enggak, Pak Oh iya, Pak Junedi. Nah, Pak, tafadhol. Salah, Pak. Tadi kaidahnya, Pak. Salah. Apa kaidahnya tadi? Kita buang alif ta, diganti ta marbuthah. Jadinya dha, Pak, dha. Dhanya pendek kalau sudah diganti. Masih panjang. Ya. Itu gara-gara intonasinya kurang pas. Hafizatun. Coba. Hafizatun. Ya, beda kan nanti hafizatun. Itu jamaknya. Nah, makanya saya bilang sering-seringlah Bapak di rumah baca tapi keluarkan suara. Enggak harus besar-besar, yang penting keluarkan suara. Ya, terdengar oleh kita gitu. Ya, itu mempengaruhi di dalam mengucapkan tulisan Arab. Iya Ustaz, ini perasaan tulisan Arab saya sering baca di Al-Quran. Kayaknya kalau di Al-Quran lancar-lancar aja. Beda, Pak, memang. Ya, dari pengalaman yang sudah saya lihat, beda kalau kita baca tulisan Arab di Al-Quran dengan tulisan Arab yang bukan
Al-Quran ini memang sama, ini tetap sama. Bahasa Al-Quran itu ini yang sedang kita pelajari. Cuma sekarang ini kita bukan lagi baca Al-Quran. Itu bedanya. Ya, makanya sering juga saya terjadi itu kalau baca Al-Quran panjang pendeknya dapat itu. Ya kan? Nggak tahu bahasa Arab tapi bisa baca panjang pendeknya pas gitu. Tapi kalau baca yang tulisan Arab yang bukan Al-Quran, maka bersalah-salahan itu, Pak. Ya, nah itu tadi. Seperti itu tadi, seperti Pak Jun tadi ya. Nah itu. Jadi apa? Butuh banyak latihan. Jadi bahasa Arab itu pembiasaan. Ya. Kenapa kalau baca Al-Quran bisa, di sini nggak bisa? Itu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah sudah proklamirkan, beritakan di dalam surat Al-Qamar. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, dibaca, ditadabbur. Ya, makanya orang nggak ngerti bahasa Arab pun bisa baca dia. Ya, tapi hanya sekedar baca. Ya, dia nggak akan bisa mentadabbur. Selanjutnya, secara makna apa tadi Pak? Hafizatun. Apa artinya? Pernah dengar nggak hafizah ini? Penghafal Al-Quran, ya betul. Ini juga kesalahan yang kita pahami, ya. Hafizah artinya bukan khusus untuk orang hafal Al-Quran aja, gitu. Karena makna hafid itu artinya yang menjaga. Itu makna aslinya. Kenapa orang yang menghafalkan Al-Quran disebut hafid? Karena mereka menjaga Al-Quran itu. Nanti kalau dengar ada ustaz al-ustaz, misal Yusuf hafizahullah, oh berarti hafiz Al-Quran itu? Enggak Pak, ya. Artinya apa? Hafizahullah, semoga Allah menjaga dia itu. Ya, bukan dia hafiz Quran gitu. Paham Pak Hasan? Itulah yang saya pahami gitu Pak. Sudah tahu Pak ya bedanya orang berilmu sama tidak berilmu. Ya Pak ya. Kalau orang tidak berilmu itu hanya ikut-ikutan dan dia memahami apa yang dia tangkap dengan kepalanya saja. Kan gitu kan? Selama ini dengar kalau dengar hafiz cilik kan gitu kan? Penghafal Al-Quran. Alaysa kadzalik, bukankah seperti itu Pak Suryanto? Ya. Iya seperti itu. Jadi hafid atau hafizah itu perempuannya, ya. Artinya apa? Seorang yang menjaga. Kalau hafizah berarti perempuan, seorang wanita atau perempuan yang menjaga, ya. Hafizatun, para wanita yang menjaga. Kemudian solihatun, Pak Tasmin. Solihatun, jadi panjang pendek ya. Jadi seorang wanita solihah. Kemudian Pak Anton. Kasiyatun. Kasiat, bukan kasiat bahasa kita Pak ya. Obat ini berkasiat, bukan itu ini ya. Ini lain ini. Bukan kasiat itu ya. Ya. Kalau kasiat yang kita maksudkan itu bahasa Arabnya mujarrab, ya. Mujarrab, ro-nya di tasdid. Itu bahasa Arab mujarrab itu, Pak. Ya. Mujarrab itu bukan apa maksud kalau Bapak-bapak dibilang dengar kata mujarrab itu apa, Mas? Yang Bapak tangkap? Apa? Sama kita Pak. Saya dulu waktu belum belajar begitu juga pahamnya. Mujarrab itu ini obat ini mujarrab apa maksudnya? Ampuh gitu kan, berkhasiat kan gitu ya. Mujarrab itu artinya sudah teruji. Sesuatu yang teruji ya belum bisa dipastikan juga pasti ampuh gitu ya. Karena obat juga tergantung ya penyesuaikan. Jadi mujarrab itu artinya yang teruji, yang sudah diuji coba, itu mujarrab ya. Jadi umum, bukan cuma obat saja mujarrab berarti ya. Nah sekarang kasiyatun, kita mufradkan kasiyah atau kasiyatun. Kasiyah artinya seorang wanita yang berpakaian. Nah itu ya, seorang wanita yang
pakaian. Nah, Bapak pernah dengar imam namanya Al-Kisai. Itu artinya kisa, itu artinya pakaian. Ya. Sama ini kasiyat. Ya, kasiyah. Kalau dimufradkan ya, tak marbutoh kasiyah, kasiyatun. Seorang wanita yang berpakaian. Kemudian selanjutnya Pak Solihin. Ariyatun, ariyatun. Ya, ariyatun. Manahu? Ariyah. Ya. Kalau kasiyah tadi berpakaian, kalau ariyah ini telanjang. Ya. Dan ini kalimat hadis Bapak ya. Rasulullah sudah sampaikan nanti ada wanita-wanita yang kepalanya bagaikan punuk-punuk unta. Apa maksudnya, Pak? Apa? Sanggul. Ya. Kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta, kemudian apa? Mereka kasiyat, berpakaian tapi ariyat kata Rasulullah SAW. Mereka pakai pakaian tapi ariyat, telanjang. Apa maksudnya Bapak? Pakaiannya enggak memenuhi syarat. Pakaiannya tidak syari. Apa pakaian syari wanita? Ukurannya tidak transparan, lebar. Lebar tujuannya apa? Tidak membentuk tubuh, tidak membentuk lekuk gitu. Ya. Kemudian apa? Tidak transparan, warnanya gelap. Ya Bapak ya. Nah, ini syarat. Terus tebal juga disyaratkan. Ya, tebal ini enggak terlalu apa? Yang penting apa tadi? Tidak sampai membentuk, ya. Kalau dia tipis tapi tidak membentuk dan tidak transparan, insya Allah masuk. Ya. Nanti tebal setebal apa pula nanti dipakai Pak ya. Ya. Nah, Bapak bisa lihat ya. Jadi banyak sudah di akhir zaman ini wanita pakai pakaian tapi seolah-olah tidak pakai pakaian. Kalau dia tidak berpakaian, itulah bentuk tubuhnya. Iya tidak? Ya, karena apa? Ketat. Karena membentuk tubuh. Nah ini Pak ya. Ini kita jaga anak-anak kita Bapak yang perempuan. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirimu pertama kali dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita bisa selamatkan keluarga kita dari api neraka? Tentunya kita berilmu tentang Islam. Pelajari Islam, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Ya, sisanya baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak, nuasil kita lanjutkan. Ariyat telanjang. Kemudian shaimatun. Pak Tri. Shaimatun. Kalau disukun shaimah, ya. Nah, itu bukan nama wong deso, Pak ya. Anda dengar wanita nama shaimah kan? Enggak usah diingat siapa ya. Ya. Nanti kebayang, enggak boleh, Pak ya. Shaimah artinya seorang wanita yang berpuasa. Namanya indah itu Pak. Bukan nama kampung itu, bukan nama. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab, dengar nama orang dulu kalau kita nggak istilahnya tidak mengenal Aisyah, itu perasaan dengar orang nama Aisyah itu Fatimah kayaknya namanya nama-nama kolot gitu kan. Padahal mereka Aisyah, Fatimah, Maryam ini adalah wanita-wanita yang agung di dalam Islam Pak. Jadi kalau ingin menamai, ya namakan saja dengan nama mereka. Ya, insya Allah kita doakan anak-anak kita akan menjadi agung juga sebagaimana mereka. Ya. Jadi shaimah, seorang wanita yang berpuasa. Kalau laki-lakinya shaimun, ya, shaimun. Kan kalau dibuang tak marbutah jadi shaimun, kan itu kaidah kata sifat sekali lagi ya. Untuk dijadikan perempuan tambah tak marbutoh. Kalau untuk dijadikan laki-laki buang tak marbutoh. Ya. Kalau shaimatun, shaimah dijadikan jamak mana salim? Shaimatun. Kalau shaimun laki-laki, seorang laki-laki puasa, kalau dijadikan jamak mudzakkar salim. Shaimuna, shaimina. Ya, sering kan dengar kalau penceramah bilang itu ya. Para hadirin, ya,
kaum muslimin, wal mu'minin, wal mu'minat, was-shaimin, was-shaimat, kan gitu ya. Was-shaimin ini as-shaimina, para lelaki yang berpuasa. Was-shaimat katanya gitu ya. Dan para wanita yang berpuasa. Padahal bukan bulan puasa itu, Pak ya. Ya. Sudah, ini contoh-contoh Bapak. Tadi saya anjurkan apa? Untuk yang isim mufrad tadi sayyi'atun sampai sabiratun itu nanti ditulis dijadikan jamak muannas salim. Tidak cukup itu, jadikan juga musanna. Latihan juga bentuk kepada tulis dalam tulis musanna dulu. Kalau dijadikan musanna apa sayyi'atun tambah alif nun ya nun. Ya Bapak ya. Jadinya apa? Sayyi'at, ini contoh dulu. Sayyi'atani atau sayyi'ataini, artinya dua keburukan. Kalau dijadikan jamak, dia jamak muannas salim sayyi'atun, tapi alif dan ta maftuha, ya. Nah, itu ya, saya anjurkan nanti musanna dan jamak muannas salim. Itu perbedaannya. Tadi apa Pak? Untuk musanna tidak berbatas. Semua isim mufrad bisa dijadikan musanna. Mau nama laki-laki, mau sifat laki-laki, nama perempuan atau sifat perempuan, semua bisa dijadikan musanna. Adapun untuk dijadikan jamak, lihat dulu isim mufradnya, tidak sembarangan. Ya, ada syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan berlaku ya Bapak ya. Paham ini tentang jamak muannas salim? Hal hunaka soal, ada pertanyaan tentang jamak muannas salim? Ada yang belum dipahami? Kalau yang untuk nama perempuan yang tidak ditanwin kayak Zainab, kalau selama dia tidak ada alif lam, apakah setelah dijamak dia tetap berharokatnya ditanwin? Pakai tanwin atau tidak? Iya. Ya. Selalu ditanwin. Walaupun sebelumnya mufradnya tidak. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya akan kita bahas sebenarnya tentang isim ini. Jadi isim ya, kata benda, hukum asalnya isim itu dia memakai alif lam atau tanwin. Kalau tidak beralif lam pasti otomatis kita akan baca dia tanwin. Ini hukum asal. Tapi nanti ada isim tidak ada alif lam, juga tidak ada tanwin. Nah, nanti ada pembahasannya khusus. Apa saja isim-isim yang nanti dia di dalam kalimat tidak pakai tanwin dan juga tidak pakai alif lam. Ya, ada setelah ini. Nah, terus masalahnya kalau nanti isim-isim itu ketika ditunggal, bentuk tunggalnya tidak seperti tadi Zainabu. Nah, ini nanti ada pembahasannya Pak ya. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa enggak kita baca Zainabun gitu ya? Kan tidak ada alif lam. Beda Muhammadun gitu kan, tanwin ya. Zaidun tanwin, nama tapi tanwin. Tapi ini ada nama Zainabu, Fatimatu, Maryamu, tidak ditanwin. Padahal di sana tidak juga beralif lam. Ya. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri tentang isim ini. Nah, masalahnya kalau dijadikan jamak, dia jadi jamak muannas salim. Apakah dia ikut tidak bertanwin? Beda muannas salim dengan ketika dia tunggal. Kalau muannas salim itu isim yang memakai tanwin. Walaupun nanti saat isim mufradnya dia tidak bertanwin. Ya. Nah, itu beda. Beda dengan musanna. Musanna memang tidak ditanwin, Pak ya. Muslimaini memang tidak ditanwin. Mau ada alif lam atau tidak ada alif lam tidak bertanwin. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Muslimina enggak ditanwin, jangan dibaca muslimunan. Ya, dia memang tidak bertanwin. Alif nun dan waw nun itu tambahan. Ya, pada musanna dan mudzakkar salim itu tambahan. Ya, enggak ada hubungannya dengan tanwin atau tidak tanwin. Memang kaidahnya dia tidak bertanwin. Mau ada alif lam tetap juga al muslimuna, al muslimina, enggak ada pengaruh di situ. Ya, tapi nanti ada isim-isim khusus yang dia tidak ditanwin dan tidak juga di alif lam. Kemudian untuk jamak muannas salim dia ditanwin. Sebagaimana isim mufrad waladun, ya.
Ini secara jumlah juga mufrad, tapi ada pembahasannya nanti ya, nggak usah dipikirkan dulu. Jadi ketika dijadikan jamak muannas salim dia tetap bertanwin. Ya, contoh tadi Fatimatu tidak ditanwin. Kalau dijadikan jamak muannas salim ya bertanwin Fatimatun. Ya. Zainabu tidak ditanwin, jadi jamak muannas salim ya ditanwin Zainabatun. Kalau ada alif lam maka tidak bertanwin Az-Zainabatu. Ya. Terbayang nggak kalau saya cuma nyebut aja? Apalagi cepat pula Pak ya. Kalau orang sudah biasa dengar mungkin nggak cepat. Tapi memang orang-orang baru ya itu tadi, itu tulisannya gimana tadi kan gitu ya, nggak tertangkap. Makanya awal-awal biasa. Jadi Zainabu, kita ulang. Ini nama wanita, tapi dia memang tidak ditanwin. Kita jadi Zainabnya banyak, maka kita jadikan jamak muannas salim. Zaid tambahkan alif. Zainaba. Untuk muannas salim dia bertanwin. Beda muannas salim dan beda dengan tunggalnya tadi. Ya, kaidahnya beda. Dia ditanwin kalau jamak muannas salim. Zainabatun. Kalau dipakaikan alif lam ya tidak bertanwin. Az-Zainabatu. Itu kan kaidah alif lam. Setiap ada alif lam pasti tidak mungkin bertanwin. Ya. Adapun musanna dan jamak mudzakkar salim mau beralif lam atau tidak dia tetap tidak bertanwin. Nah, itu beda. Nah, ini bagian juga yang harus diingat gitu ya. Bagian juga kaidah yang harus diingat. Ada lagi Bapak? Kita bahas satu-satu ya. Kemarin kan saat jamak mudzakkar salim salah satunya nama-nama laki-laki yang bakal. Terus ada juga nama laki-laki tapi harus satu kata. Apakah yang satu kata ini berlaku juga untuk muannas salim? Sama berlaku. Ya. Muannas salim juga ya. Hukum asalnya nama itu nanti juga berlaku untuk muannas salim, juga nggak boleh susunan ya. Misalnya apa tuh? Husnul khotimah gitu misalnya ya. Nah, itu nggak bisa juga Bapak ya. Nanti kalau jamak bagaimana ya, pakai jumlah gitu. Pakai sebutkan jumlah ya. Ya nanti adalah kaidahnya tentang itu ya. Jadi satu kata, memang satu kan ini tentang bab perkata gitu yang dibentuk kepada jamak muannas salim atau mudzakkar salim ya. Jadi nggak bisa susunan kata gitu. Kemudian ada lagi Bapak? Untuk penulisan sayyi'atun Ustaz yang hamzahnya 2 harokat seperti apa Ustaz? Sayyi'atun 2 harokat. Nah, maksudnya 2 harokat? Oh. Sayyi'atun. Pertama Pak ya, setiap ada panjang itu hubungannya kemana? Pasti ada mat. Nah, Setiap huruf dibaca panjang pasti setelah dia ada mat. Apakah alif, waw atau ya? Ya. Nah sekarang misalnya ini sebenarnya ada kaidah sebenarnya. Nah, tapi maklumat dulu lah ya, nanti di ada pembahasan sendiri. Ada kaidah di dalam bahasa Arab. Contoh misalnya hamzah. Ya. Kemudian setelahnya ada alif mat. Gitu ya. Amana. Ini kan kita baca 2 harokat ya. Tapi dalam kaidah bahasa Arab kalau ada hamzah bertemu alif, bukan, ada 2 hamzah, sorry. Ada 2 hamzah dalam satu kata, yang kedua sukun, ya salah tadi. Jadi 2 sukun, yang kedua sukun, maka apa hamzah yang kedua berubah menjadi alif. Berubah menjadi alif, tidak dibaca a. Tadi kan bacanya a ya. A mana? Dalam satu kata kalau ada 2 hamzah dan huruf yang hamzah kedua itu alif, maka hamzah kedua berubah menjadi hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua berubah menjadi huruf alif. Kalau sudah menjadi alif berarti menjadi mat. Menjadi dibaca panjang. Kalau tadi a nggak ada mat di sana. Tapi kalau sudah berubah alif menjadi mat berarti 2 harokat. Mana kan gitu ya? Mana ya. Tapi ini hukum tulisan asal yaitu 2 harokat. Tapi kalau dalam Al-Quran ini nanti ada mat namanya. Mat apa Pak? Hamzah bertemu
huruf mad di dalam satu kata? Ada yang tahu? Bukan. Mad tabii itu mad asli. Hamzah bertemu huruf mad di dalam satu kata, mad wajib muttasil. Sukun itu kalau berhenti pada wakof, ya. Jadi bahas tahsin gitu. Ya, hamzah bertemu alif dalam satu kata, mad huruf mad dalam satu kata, mad wajib muttasil. Kalau bertemu dalam mad dengan huruf mad dalam kata yang terpisah, mad jaiz munfasil, ya. Hukum bacanya ini tadi pertama hamzah bukan mad. Tapi kaidah kalau dua hamzah bertemu, hamzah kedua sukun berubah menjadi alif, maka dia menjadi mad. Hukum asal secara baca ini cuma dua harokat. Tapi dalam kaidah tajwid, mad bertemu hamzah bertemu huruf mad dalam satu kata, maka disebut mad wajib muttasil. Hukum bacanya menjadi 4 atau 6 harokat. Mad. Biasanya tulisannya begini. Intinya mau tidak terlihat alif, kalau kita sudah baca panjang lebih dari satu harokat, itu pasti ada huruf mad loh. Pasti ada huruf mad. Ini kan pasti kita baca panjang kan? Enggak kita baca amanah gitu, tapi bacanya amanah. Berarti apa? Setiap huruf kalau ada panjang itu pasti ada mad di sana. Ingat apa fungsi mad? Memanjangkan huruf sebelumnya. Nah, ini kaidah untuk hamzah. Nah, ini maklumat saja dulu. Kalau belum paham nanti insya Allah ada pembahasannya Bapak ya. Ya, kadang pertanyaan seperti ini bikin nambah pusing nanti. Yang ini saja belum ya. Iya Pak Kasmin. Yang kemarin Jamak Muzakkar Salim saja belum dihafal. Ya, makanya dianjurkan bertanya pada bab yang dibahas saja gitu. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu maklumat saja fawaid. Untuk selanjutnya saya anjurkan ya. Setiap pertanyaan tetap akan dijawab ya. Cuma kadang itu masalahnya, kadang tidak tempat pada itu masuk nggak hikmah Pak, masuk nggak hikmah. Apa makna nggak hikmah? Zolim tadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk guru yang zolim, misalnya di depan muridnya ini orang baru belajar bahasa Arab, tapi sudah diajarin apa kedudukan kata ini. Apa yang terjadi? Ya pusing. Harusnya belum tahu kosakata udah diajarin nyusun apa yang terjadi? Ya kacau balau kan? Harusnya diajarin apa dulu? Kosakata. Ini kata benda, ini kata kerja, baru nanti ngajarin menyusun kata kan gitu kan? Nah itu Pak, masuk juga zalim. Jadi bukan cuma mukul orang Pak zalim itu. Ya. Makanya seorang guru itu bukan dia tugasnya, yang penting saya sudah ngajarin, ini udah bahas kita, udah paham nggak paham mereka itu bukan urusan. Nah ini juga termasuk tidak hikmah Pak. Seorang guru nggak boleh begitu, ya. Gitu. Termasuk bapak-bapak juga guru bagi anak-anak dan istri. Ya, kita berhak mengajari mereka. Kitalah yang paling berhak sebenarnya mengajari mereka. Ya, dan mereka itu ladang amal jariah kita itu Pak sebenarnya, keturunan kita. Ya. Ingat salah satu amalan yang akan mengalir kepada kita, idza matal insan inqata amaluhu. Tatkala seorang manusia mati, maka akan terputus segala amalan. Ingat Pak, ya ini hadis sudah sahih jelas ya. Jadi hukum asalnya apa? Kalau manusia mati akan putus sebuah amalan. Illa min salas, ada kecuali 3. Ini yang harus kita usahakan. Ini yang akan mengalir kalau kita mati. Apa pertama? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Jariah ini artinya mengalir. Segala bentuk yang mengalir Pak, sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Kita sumbangkan harta kita kepada hal yang nanti bisa mengalirkan pahala kepada kita. Contoh bangun pondok, bangun masjid, membangun sebuah sumur. Ini ada riwayat ya. Orang yang mengalirkan sumur atau membuat sebuah sumur yang mana nanti airnya akan dimanfaatkan kaum muslimin, maka itu amal jariah. Ya. Nah, ini yang harus kita siapkan, Pak. Orang muslim itu harus cerdas. Dia harus mempersiapkan apa yang nanti bisa bermanfaat bagi akhiratnya kelak. Itulah pentingnya ilmu. Ya, bukan yang penting amal gitu. Nah, kadang
juga termasuk kesalahan yang saya sampaikan. Ini diantara kesalahan. Umroh, haji itu diwajibkan sekali aja Pak ya. Umroh haji itu wajibnya sekali. Dan ini amalan yang jariah atau bukan? Saya tanya dulu. Amal jariah atau bukan? Bukan amal jariah Pak. Bapak ngeluarin puluhan juta berulang-ulang umroh, itu bukan amal jariah. Mending Bapak umroh sekali, tapi sisanya uang untuk umroh misalnya gitu ya. Lebih baik bangun pondok, bangun apa, itu yang jariah Pak. Ini cerdas namanya. Ya, itu pentingnya. Jadi bukan yang penting ibadah aja, enggak, ya. Tapi kita juga harus mencari kan gitu kan keuntungan gitu ya. Modal sedikit tapi untung besar, itu kan prinsip dagang. Masa untuk akhirat kita nggak ngerti gitu. Bagaimana kita punya, apalagi kalau orang miskin, coba dia nggak bisa umroh gimana coba, kan gitu kan. Ya, kalau Rasulullah sudah sampaikan, barang siapa duduk sesudah ba'da subuh, dia berzikir, dia tidak berpindah dari tempatnya sesudah subuh, ya, dia datang sebelumnya qobliyah subuh, kemudian salat berjamaah, kemudian duduk sampai matahari naik sepenggalan, 1 tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Itu pentingnya ilmu Pak. Itu bedanya orang berilmu, ya. Orang berilmu walaupun dia miskin, dia bisa dapat banyak pahala. Tapi kalau orang kaya, walaupun kalau dia nggak punya ilmu, maka apa? Dia cuma membuang hartanya kepada yang tidak bermanfaat. Nah, ini Pak pentingnya ilmu, ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah, yang kedua apa Pak yang mengalir Pak? Ini penting ini ilmu, ini bekal kita nanti agar kita ngerti. Persiapkan ini berarti yang akan mengalir untuk kita besok. Sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu manfaat? Yang dia ajarkan, yang nanti dia ajarkan ke orang itu, kemudian orang itu ajarkan ke lain. Inilah dia MLM di dalam agama kita, ya. Beranak-ranak itu kan MLM Pak ya. Kan itu istilah MLM kan, ya. Tapi banyakan tipuan juga itu, ya. Kebanyakan dibohongin juga gitu. Tapi MLM dalam Islam kita nggak ngerti. Ini MLM Pak. Kita ngajar kepada anak kita ngajarin kepada istri, kepada anaknya ngajarin ke cicit semuanya. Apalagi kalau dia ngajarin kepada kaum muslimin, ngalir ke kita Pak. Itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat kedua. Jadi apa? Kalau orang nggak punya harta, ya paling nggak ilmu lah yang dipersiapkan untuk jariah. Ini udah nggak punya harta, nggak punya lagi ilmu, apa Pak yang mau kita persiapkan besok nih? Ya, harus salah satu, itu pentingnya ilmu. Ketiga, waladun solihun yad'ulah, orang anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Yang kedua, ini murni dari kita sendiri. Yang ketiga, ini bukan dari kita. Anak kan, itu bukan dari kita. Dan kalau dari orang lain, itu butuh taufik. Untuk dia mengangkat tangan, itu butuh taufik, kenapa? Mendoakan kita, taufik. Berarti belum pasti. Mana yang pasti dari kita? Yang dua ini Pak, ya. Kadang sebagian orang tua salah, biar aja saya pondokkan anak saya gini-gini kan, itu kan nanti dia jadi anak soleh. Belum pasti Pak, banyak anak pondok juga nggak soleh. Bukan ukurannya masuk pondok soleh loh, ya. Apalagi kebanyakan banyak itu ya besar-besar ngeluh. Kalau anak-anak yang bandel nanti masuk pondok. Kalau yang nggak bandel, kemana perginya Pak? Dokter, ya. Apalagi sarjana hukum gitu ya. Ini seolah-olah apa itu pondok itu tempat apa namanya? Kalau ustadz kita boleh marah, itu bisa marah ya Pak ya. Memang kami ini tukang repair, ya. Dia nggak sanggup ngurus anaknya, dilimpahkan ke orang Pak. Anak itu tanggung jawab kita Pak. Ini nggak sanggup dia saking bandelnya anak itu kan. Jadi apa? Ustadz yang disuruh. Marah-marah pula tuh kalau ustadznya anaknya nggak berubah sama dia. Coba Pak, ya. Bukan tanggung jawab ustadz Pak. Ku anfusakum wa ahlikum. Tanggung jawab siapa anak kita? Kita Pak.
bukan orang lain, Pak. Apa yang dia lakukan kita yang ditanya, bukan ustadznya, Pak. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita persiapkan. Jadi apa? Yang dua ini yang pasti dari kita, ini yang harus kita siapkan. Kalau kita nggak punya harta, yang satu lagi lah ilmu yang dipersiapkan, yang bisa kita ajarkan kepada manusia. Ya, kalau tidak bisa pun mengajar kepada manusia, kepada keturunan kita, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dari di antara mereka jadi dai dan makin berkembang. Ya, nah, itu Pak. 6 kata ya seperti ini. Ini saja mungkin insyaallah taala. Ada pertanyaan lagi tentang mana salim Bapak? Jadi satu-satu insyaallah ya, sedikit-sedikit ya. Pembahasannya satu tapi perasaan kaidahnya kok jadi bercabang-cabang Pak ya. Gitu Pak ya. Karena apa? Ya itu tadi, kalau orang cuma baca di sini susah paham Pak. Makanya butuh dijelaskan kembali. Itulah fungsi guru itu Pak. Ya. Kalau seandainya orang itu bisa belajar dengan baca buku, maka tidak akan ada majelis ilmu Pak. Gitu ya. Dan apa? Sebaiknya Pak, walaupun buku bisa dibaca, tetaplah berguru. Karena apa? Sekali lagi, yang dicari adalah pemahaman. Ya. Syekhul Albani rahimahullah pernah mengatakan ya, kalau orang hanya belajar dari kitab-kitab, perut-perut kitab, maksudnya dia cuma baca buku, maka apa? Akan melahirkan banyak kesesatan di dalam kepalanya. Karena apa? Kalau orang baca buku kan dia akan memahami dengan akalnya sendiri kan. Sementara apa? Ada yang tidak bisa dipahami dengan akal sendiri, butuh penjelasan. Sementara dia langsung sudah mencerna itu, dan dia yakini itu, maka apa? Terjadilah kesesatan Pak. Itulah kenapa thariqah beragama itu apa? Enggak cukup Al-Quran dan Sunnah, tapi apa? Pemahaman salafus soleh. Bagaimana mereka pahami ini Al-Quran dan Sunnah Pak? Itu makanya ya, kalau kita tidak, inilah patokannya untuk kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Yaitu apa? Merujuk kepada bagaimana dulu. Siapa yang mendengar pertama kali Al-Quran dan Sunnah Bapak? Para sahabat. Disampaikan kepada para pengikut mereka sampai sekarang. Inilah yang harus kita telusuri, jalan ini. Bagaimana dulu para sahabat memahami ayat, bagaimana dulu para sahabat memahami hadis, itu yang harus kita cari tahu. Kalau kita cuma baca buku saja, dan bagaimana kita bisa paham kalau kita nggak mendengarkan penjelasan dari guru? Nggak mungkin kita bisa paham langsung dengan baca buku Pak. Ya, dan sudah saya jelaskan kemarin, agama kita sampai itu keistimewaan Islam itu dan tidak terjadi pada agama lain adalah sanad. Ya, kekuatan Islam itu pada sanad Pak. Sanad ini apa? Agama Islam itu sampai melalui sanad-sanad, pindah-pindah dari zaman ke zaman, diajarkan. Adanya orang yang mengajarkan, adanya orang yang belajar, pindah ke zaman ini. Ada juga di sana nanti orang yang belajar di zaman ini, dia akan mengajarkan kepada anak cucunya di zaman berikutnya kan. Nanti anak cucunya dia menyampaikan pemahaman dia kan kepada anak cucunya dah. Ya, lalu apa? Pemahaman itu disampaikan juga oleh anak cucunya kepada keturunannya sampai kepada kita sekarang. Ya Bapak ya. Nah, semoga dipahami. Dan itu saja mungkin insyaallah cukup ya. Jadi sudah 4 sekali lagi pembahasan isim dari keterkaitan mereka terhadap jumlah di dalam kalimat. Dan dari 4 ini yang memiliki ciri ada 3, musanna, mudzakkar salim dan muannas salim. Dan yang memiliki syarat ketentuan 2, mudzakkar salim dan muannas salim. Adapun musanna bebas. Tidak disyaratkan sebuah isim mufrad untuk bisa dijadikan musanna. Semua bisa dijadikan musanna dan tidak ada yang dikurangkan dari isim mufradnya. Beda tadi muannas salim. Ya, ada tadi. Ya, diperhatikan lagi, dibaca-baca kembali. Nah, kita cukupkan Bapak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga ilmu yang kita pelajari bisa membantu kita beramal, memudahkan kita untuk beramal, dan yang paling utama adalah apa yang kita lakukan
ilmu dan amal kita ini bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.